Tapi kita menarik untuk kita lihat nanti akankah Chelsea bisa menyandung Arsenal atau mungkin King MU doang nih yang bisa menyandung Arsenal. Sudah waktunya MU TV kita. Karena kita masih menunggu kisah magis King MU bersama Miracle Carrick. Asik. Dewan pembina gue dulu berarti. Pembina anti Carrick. Dewan Pembina Anti Carrick. Ketua Nama organisasinya Akar Anti Carrick. Anti Carrick. Mengakar nih, makin mengakar gitu nih. Tapi Om Arya setuju gak kalau di bawah Carrick ini kan justru malah pembeliannya Amorim pada cocok semua nih sama karakternya Carrick dan permainnya Carrick. Ini salah satu yang bikin MU sampai sekarang nggak terkalahkan kah, Mas Arya? Gue sekarang mau jadi fans MU aja. MU itu Gue juga mah seneng liat main MU. Jujur kalau gue. MU itu keren banget. MU itu nggak akan kalah. Ya enggak lah. Kalau kalah ya pasti kalah lah suatu saat. Ditinggalin sendiri gue jadinya. Tiap ngomong prediksi pasti mana mas? Menang tuh gimana diremehin MU? Ya ilah. Selalu seperti itu. Padahal di era Amorim kapan gue nggak dukung MU gitu kan? Maksudnya dia mau kalah, dia mau enggak, tapi gue lihat ada potensi untuk menang gitu, tapi end up-nya nggak menang, yang kayak gitu-gitulah kan. Kita ngelihat rentetan ya sebelum dan sesudah. Ya gue akui memang setelah Carrick masuk, everything changes lah ya, dari sisi terutama simplicity ya, dari gaya bermain simple. Kenapa gue bilang itu menjadi DNA-nya Sir Alex gitu kan? Orang bilang apa sih DNA gitu, tapi ternyata ya Sir Alex kan gue selalu bilang ini pelatih hebat. Yang sebetulnya dari sisi strategi biasa-biasa aja, tapi dia bisa maksimalin pemainnya untuk tampil selalu gila-gilaan gitu. Dia selalu bisa manfaatin keunggulan di atas kertas menjadi keunggulan di atas lapangan. Itu kan materi seorang juara tuh seperti itu. Lo harus menang lawan tim ini, ya lo menang gitu. Nah, Carrick tuh udah mulai mengikuti dari sisi kesimpelan itu, gaya bermain yang simple, rapi dalam setiap sudut lapangannya rapi, lalu manfaatin transition, 3 peluang on target 3 gol dan mereka bisa menang. Itu kan nunjukin mereka sebetulnya dominan enggak gitu, tapi mereka bisa manfaatin peluang-peluang itu. Nah, di bawah Carrick dalam 5 pertandingan si udah 6 ya? 6 menang 1 seri. MU tuh lagi kayak gitu, lagi mendapatkan sisi positifnya gitu. Jadi ya kalau fansnya bilang layak dipermanenkan langsung, ya sok atuh gitu, permanenin langsung gitu. Kalau dibilang mereka tim yang sekarang udah menemukan kembali sinarnya untuk menjadi tim terbaik di Liga Inggris, kalau mau meyakini itu monggo. Kayaknya ngenyek sih, ini lebih ke ngenyek sih kali ini Mas Aryo. Agak ngenyek nih kali ini nih, ngenyek gitu nih. Tapi kalau lu Zal, kalau kita lihat bahkan Mainu yang di era Amorim kan dia nggak banyak dipakai gitu. Di era Carrick ini kan dia solid banget tuh kalau kita lihat. Iya, lebih ke bener simplicity-nya, dan itu bukan cuma berdampak ke Maino dan ke sistem, tapi juga ke pemain yang jadi partnernya dia gitu. Casemiro juga kelihatan jadi lebih bagus ketika main di sistem yang 4-2-3-1 atau 4-3-3. Sistem yang jauh lebih firm dan jauh lebih familiar buat Casemiro ketimbang dia main di sistem 3-4-3, nge-cover area lebih luas di tengah, dan itu dia kelabakan main di sistem kayak begitu. Tapi kalau main di sistem kayak begini jauh lebih nyaman, jauh lebih eksplosif juga di lini tengahnya, saling melengkapin. Jadi semuanya tuh fit lah untuk dari segi permainannya bersama Carrick, dan juga kejelian Carrick dalam memilih pemain pengganti itu juga selalu di periode yang tepat. Pemilihan pemain yang diganti juga tepat. Udah ada 3 pemain yang mencetak gol dari pemain pengganti, sedangkan Amorim 1 tahun cuma 2 pemain. Jadi ini menandakan Carrick itu lebih jeli, dan Sesko juga nyaman kan. Itu kan main manajemen juga, lu bisa ngeyakinin pemain lu belum jadi starter deh, tapi lu main pakai peran begini terus, dan Sesko terbuka untuk peran itu. Jadi main manajemen Carrick emang bagus. Jadi kayaknya gue setuju sama Mas Arya, MU kayak menang terus sama Carrick nih. Sebagai tim akar kita bakal naikin MU sekarang nih. Tapi Maino suksesnya syaratnya juga harus ada Casemiro. Partnernya tuh harus berdua. Maksudnya lu bilang Maino keren, taruh sama Ugarte berantakan. Casemiro keren, kasih sama Ugarte berantakan juga gitu. Emang harus Casemiro sama Maino. Ini deadly combo yang membuat MU dalam 6 pertandingan ya seperti ini. Karena berarti pelatihnya kan yang ngerti berarti kan? Iya, dan pada saat itu kan lu pergantian yang suka lo ubah. Ini kan juga berapa kali diubah juga kan, dimasukin Ugarte juga berantakan juga. Artinya kan dia masih mencoba tuh. Kan dia menyadari bahwa Casemiro nggak bisa gua gaspol terus nih 90 menit di setiap pertandingan. Harus ada pemain pengganti juga. Tapi kan hati-hati juga nih ketika Casemiro cabut, limbungnya kan kelihatan tuh. Takutnya jomplang ya. Iya, jomplangnya kelihatan. Jadi ya
tergantung siapa. Kalau lo bilang Maino bagus, betul bagus, tapi jangan lupa juga lo karena Casemiro juga lo bagus, lo bisa explore ke depan karena Casemironya bagus gitu. Dan semua orang betul-betul bisa mengcoverage area yang mereka jelajahi gitu. Di depan ya lo bantu semua bantu di situ, di kiri bantu semua, jadi nggak ada lubang yang menganga gitu di pertahanan ataupun lini tengah dari MU. Dan itu ya jelas berkat dari apa yang dimau oleh dan di partnership center back pun juga lawan Everton, Yoro dan Maguire juga bisa saling mengisi gitu. Tadinya kita mikir Yoro itu kan tipe back muda yang bagus apa enggaknya itu tergantung partner ya biasanya. Sama Delih waktu itu sempat bagus tapi sempat turun juga, abis itu diganti agak menurun. Tapi belakangan ada kenyamanan lah, siapapun partner yang ada di belakang, dan Maguire juga nggak kelihatan kayak pemain habis sembuh dari cedera gitu. Langsung main dan memang langsung lanjutin performa sebelum dia cedera. Jadi emang dari segi segala lininya kayaknya United lagi enak mainnya. Dari segi kenyamanan pemain, chemistry antar pemain juga lagi nyambung-nyambungnya. Tapi ya ujiannya selalu di next game lawan Palace menurut gua. Lawan Palace ini lawan yang ideal karena dia lawan yang sebenarnya Palace juga lagi agak tren penurunan ya. Karena di bursa transfer Januari banyak pergolakan di tim mereka. Si Mateta juga mau cabut, jadi banyak pergeseran di area tersebut. Jadi kalau lawan Palace mereka bisa tetap lanjutin tren positif mereka. Gua rasa mereka sekaligus mengunci 4 besar bagi Carrick MU musim ini. Kalau bisa nyapu si Palace ya. Karena ini tipe game yang sifatnya 6 pointers dengan Chelsea. Karena gue nggak yakin Chelsea bisa nyuri poin dari Emirates. Sedangkan kalau MU bisa menang dari Palace, ada gap 6 poin di sana, itu bisa di-maintain banget sampai akhir musim. Dan di jadwal MU jauh lebih ideal ketimbang Chelsea. Dalam artian mungkin Chelsea bakal bounce back, tapi nggak bakal sapu bersih 10 game ke depan gitu. Artinya MU bisa jaga jarak dan sekaligus memastikan diri lolos ke UCL menurut gue bersama Carrick. Kayak jalan kepentingan Bung Harpas makin nyata nih ya. Oh iya ya. Tapi gue udah ngumpulin semua sudut pandang soal MU lah. Pertama yang gue mesti testimoni bahwa gue seneng kalau ngeliat klub itu atau tim itu mainnya bagus. Oke. Jadi jangan salah kalau dulu gue sering ngecengin MU karena emang dulu busuk. Bener-bener nggak ada harapan ngeliat rambutnya acak-acakan rambut Amorim kalau lagi ngelatih kayak orang asal-asalan gitu loh. Jadi apa yang mesti dipuja-puja gitu loh. Tapi begitu menurut gue begitu diganti Michael Carrick, kelihatannya pemain bersemangat, mereka juga kayaknya nggak mau menyerah, mainnya enak semua. Jadi gue menikmati itu. Dan banyak orang yang nggak tahu, gue tuh dulu sebenarnya fans MU. Fun fact. Tahun 9, pokoknya udah lama lah ya. Malu gue kalau nggak tahu. Karena itu satu kota di Inggris, kota kedua atau ketiga yang gue kunjungin setelah London sama Brighton. Dan waktu itu gue dikasih buku soal MU lah, nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi dulu gue seneng ngeliat MU gitu loh. Tapi terlalu jago kan, terlalu bagus akhirnya udahlah gitu. Nah, ketika mereka lepas dari era Ferguson, menurut gue tuh kayak ini tim memang ya bukan patut dibully ya, tapi ya hancur lebur gitu loh. Terutama di terakhir kan di era Erik ten Hag sama dengan Amorim gitu. Nah, gue lihat setelah pergantian ini bagus, ya kan, ya gue seneng ngelihatnya, seneng banget serius, seneng. Cuman ya gue agak khawatir juga jalan kepiting ini bisa terwujud kan, gitu loh. Padahal sebenarnya kita bicara dulu waktu Amorim, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan tadi kayak Mas Aryo bilang kan tadi sedikit berdiskusi kan soal kayak Maino gitu, bukan hanya Maino, Amad Diallo. Dari awal gue ngeliat mulai kan ini bagus pemainnya gitu. Cuman sama di bridging lu awal, ini pemain yang dibeli di era Amorim bagus kok. Berarti kan kokinya yang nggak benar. Bahan baku yang sama, satu bisa bikin steak, satu cuman bikin makanan apalah yang biasa, yang menilai. Jadi menurut gue, bayangkan kalau nanti misalnya dia finish Liga Champions ya, atau whatever lah mereka finish, lanjut nih si Carrick ya kan, Carrickon. Terus dia bisa beli pemain yang sesuai dengan keinginan dia, bukannya harusnya lebih bagus lagi. Bekas pemain yang lalu aja dia bisa maksimalin, apalagi enggak. Oke lah, kalau kita mau berdebat misalnya 5 kemenangan 1 draw itu kan kemenangan apa segala macam. Ya bukan hanya kemenangan, tapi juga gaya mereka main itu kita udah lihat beda banget gitu. Jadi gue akan dengan senang hati nanti jalan kepiting kalau memang mereka bisa 4 besar. Karena menurut gue mereka sangat menyenangkan lihat main mereka. Gitu. Jadi gue nggak ada karena gue benci, enggak, karena emang waktu itu parah banget, sekarang bagus. Cepet MU ya, berubahnya cepet nih. Iya, sangat berubah cepet gitu loh. Oke. Jadi ya kalau setelah Palace mah aman lah. Lawan-lawan MU itu Palace, habis itu Newcastle away, Aston Villa home, Bournemouth away. Susah tuh. Ya, Susah tapi nggak sesuai Chelsea ya. Chelsea away. Tapi lumayan challenging juga memang. Brentford home, Liverpool home, Sunderland, Forest, Brighton. Yang bisa gagalin 4 besar menurut gue memang bukan Chelsea, kemungkinan tuh Liverpool. Kalaupun
kalaupun MU nggak 4 besar, menurut gue yang paling mungkin adalah Liverpool. Nah, dikit ngomongin soal Liverpool, Om Mario, kemarin kan si Arne Slot ini kan sempat ngasih statement di mana walaupun dia beli total 450 juta di musim ini, tapi yang kepake itu cuma 250 juta karena sisanya kan ada yang cedera, ada yang kiper si Mamardashvili dia yang kritik itu juga, bahkan si Frimpong yang cuma ngasih impact 4 sampai 5 game doang. Ini bukti bahwa ini emang gak ada keselarasan sama manajemen atau emang malah justru selaras nih karena sesuai sama lebih ke nggak ada alasan yang lebih yang tepat sih. Ya, Coba alasannya seperti itu. Ya, kalau itu gue sepakat sama Mas Aryo. Fakta, Mas. Kan tetap ini kebijakan dia, keputusan dia kan. Iya, maksudnya ya cedera pemain kan pasti datang dan pergi gitu. Dan Isak emang ada riwayat cedera gitu. Dan pas banget dia kebetulan cedera juga gitu. Cuman kan yang gua kritik dari dia adalah keterlambatan gitu. Maksudnya lo punya kemampuan untuk akhirnya meramu komposisi yang ternyata works nih. Yang sekarang nih lagi works gitu. Tapi lo menemukan itunya tuh lama banget gitu menurut gue ya. Untuk dia bisa mengubah something yang cacat nih dalam beberapa pertandingan awal. Kok nggak lama sih lo untuk bereaksinya, kok butuh waktu begitu panjang, kayaknya lo ke pangkas poin begitu banyak. Di awal-awal lo bisa menang 5 kemenangan berturut-turut gitu kan. Tapi habis itu berapa rentetan? 8? 9 dari 12 game kalah. Kalah semua itu kan something yang jauh banget gitu loh dari sisi kualitas. Ya misalnya lo nggak mau make semua pemain-pemain yang ada. Ya kalau tren ya mau nggak mau. Tapi kan Bradley adalah pemain yang di musim lalu juga ada. Tapi dia ngalamin cedera. Frimpong kan pemain yang kalau dari sisi kualitas dia datang dari Jerman sebetulnya bagus, tapi lo bisa manfaatin apa enggak? Ya Wirtz juga seperti itu gitu, bagus tapi cocok nggak di posisi mana yang akan lo taruh? Jadi meramunya itu yang menurut gua ada keterlambatan dari sisi Arne Slot untuk bisa membuat kapal ini tuh lebih seimbang itu. Dan menurut gua itu udah memakan waktu yang begitu lama sehingga damage has been done gitu untuk di liga. Ya lo bakal sulit gitu loh untuk bisa jangankan bicara di level tertinggi gitu peringkat 1-2 gitu, di 3-4-5 aja ya, lo udah keteteran gitu kan, lo sekarang di posisi ke-6 gitu, walaupun mungkin end up-nya gue tetap yakin mereka lolos ke Liga Champion. Jadi cuma excuse doang ya itu ya. Excuse tapi menurut gue valid sih. Kalau untuk yang dikatakan Valid tapi nggak perlu dibicarakan sih menurut gue. Tapi kan dia memang sering begitu sekarang, Mas. Sering apa-apa disampein. Defensif banget kan, defensif. Tapi memang dia emang faktor di bawah tekanan mungkin bikin dia bisa berbicara seperti itu. Tapi memang dia ngeluarin 450 juta, tapi kan kita harus bahas juga keluarnya itu 300 juta mereka menjual pemain. Jadi poinnya Arne Slot adalah ini tim bukan yang menambah kekuatan, tapi memang kita tuh lagi tambal pasang, bukan kayak Arsenal atau kalau City transisi juga lah. Kalau Arsenal tuh pembedanya mereka tim terboros kedua di Premier League musim ini juga di bawah Liverpool gitu. Liverpool ke-1, Arsenal ke-2. Tapi Arsenal lu sebutin lini belakang mereka musim lalu, ya musim ini masih ada semua juga. Lini depan mereka musim lalu mungkin cuma hilang siapa? Sterling paling. Tapi habis itu datang lagi pemain-pemain yang menambah kualitas mereka di depan gitu. Tengah hilang Partey tapi nambah lagi kualitas Zubimendi. Jadi mereka itu menambah dan menambal. Tapi kalau Liverpool tuh secara keseluruhan menambal. Jadi menunggu pembedaannya ada di situ, dan mindset dari Arne Slot itu ya penting bukan menang dulu menurut gua, Mas. Yang penting nggak tapi nggak kalah dulu. Nggak, kalau di compare sama Pep kan jauh gitu Jal. Maksudnya ini kan juga lu kehilangan banyak pemain penting juga kan dari sisi kualitas. Tapi Pep tuh cepat gitu loh untuk bisa ngebalikin tim ke jalur yang seharusnya. Nah itu loh maksud gue yang kurang dari sisi Slot adalah itu menurut gue. Lu nggak cepat untuk mencari problemnya, lalu mencari solusi atas problem itu. Sementara lu kan dikejar waktu kan untuk bisa melakukan itu. Oke, lu punya kesempatan, the only chance yang menurut gue ya di Liga Champion atau FA gitu ya, yang lo kemungkinan persentasenya menurut gue lebih besar lah dibanding di liga gitu. Jadi ya lo tinggal taruh fokus mau di mana gitu loh. Kalau lo di liga kayaknya berat sih menurut gue. Berat, tapi kalau kita taruh di konteks ya, kalau gue di Jumat lalu gue bilang mindset Arne Slot dari bulan Desember tuh bukan balik ke jalur kemenangan dulu, tapi stop kekalahannya dulu. Ibaratnya kalau kita sambungin ke infeksi, pastiin infeksinya yang di jari nggak nyebar ke seluruh badan gitu. Potong dulu tangannya, dan itu yang dilakuin sama Arne Slot terbukti dari nambah lubang di kapal gitu ya. nambah dulu. Karena dari Desember cuma kalah 2 kali. Tapi gitu. gue mau tanya deh, lu kan fans dulu Liverpool nih. Situasi apa yang menurut lu Slot layak dipecat? Misalnya finish di luar 4 besar, atau nggak dapat gelar, atau gimana? Berapa Champions League? Kalau Liverpool nih, satu-satunya yang menurut gua layak untuk dia tetap dipertahankan atau dia dipertahankan misalnya adalah Liga Champion. Juara. Juara.
Kalau FA Cup misalnya juara Enggak. terus enggak. Lolos Liga kan gue bilang lolos Liga Champion pun peringkat 4 itu udah menjadi pencapaian menurut gue ya dengan apa yang dirasakan Liverpool sekarang. Jadi, oke, lo bisa. masuk peringkat 4, oke lo udah istilahnya meet expectations di situ. Tapi menurut gue untuk musim depan lo udah nggak cocok. di Kalau 4 Liverpool. besar juara FA Cup terus masuk final Liga Champions tapi kalah tetap pecat. Tergantung Pecat kondisi. sih. Ya tergantung kalau kalahnya kayak Juventus kemarin masih ada kebanggaan atas kekalahan gitu, masih oke lah. Kalau semifinal Liga Champions terus juara FA Cup terus 4 besar Stay lah. Stay lah itu. berarti mereka standarnya lebih tinggi Mas Aryo ya. Iya, Itu intinya sih. Rizal mah sekarang juga tetap stay. Oh dia pro slot ya? Pro slot kan, kalau si iya, Rizal. iya. Pelatih mana yang habis juara Berarti Premier League, lu gitu. apa jawab Jal? Kalau apa dia sampai dipecat? Kalau Mas Aryo udah jelas. Breaking point-nya ya. Sampai Breaking benar point-nya. kalau ini gue nyerah deh dukung lu. Breaking gitu. point-nya kalau sampai terlempar dari zona UCL apalagi di bawah MU itu menurut gua breaking Terus point. udah nggak dapat gelar. Kalau Udah dapat FA kejadian Cup nih. Kalau nggak dapat gelar nggak dapat FA Cup tapi dia finishnya di bawah Liverpool urutan 6 misalnya. Di bawah MU. Pecat itu. Pecat di itu. bawah MU. Kalau di luar zona UCL tapi dapat FA menurut gua belum cukup. Kalau zona Liga Champions dapat FA Cup, Pertahanin. oh iya lebih standarnya tinggian Mas Aryo. Mas Aryo, Iya, iya. jauh. Standar buat dapat silverware tuh sesusah itu sebenarnya. Pelatih mana yang habis juara Premier League tuh lanjut Yeah, di it's musim okay, it's depannya okay. dapat silverware lagi gitu. Lebih bisa dihitung jari sebenarnya. Maksudnya kayak gua mau mapping. Rafa nih nggak pernah juara di Premier League nih, tapi kan sempat juara di Liga Champions. 2005. Ada potensi kalau lu jelek Oke, di liga gitu, tapi kan ya udahlah. Cukup kalau menurut gue sih. Standarnya Mas Aryo Sesusah tinggi. itu Mas abis juara abis itu musim depan harus ada trofi lagi tuh nggak banyak yang bisa Enggak, Iya ngalamin sih, itu. iya sih. maksud gue lu tetap fighting for the title. Ini kan enggak, lu udah out Udah dari lepas title sih, race benar. itu loh yang menurut gue. Kalau Itu yang title- memberatkan. Title emang udah Kalau lu selesai sih. kalau lu kalah maksudnya jelek itu penampilan lu, tapi lu tetap berada di peringkat 2, di peringkat 3 lah. Itu masih bisa ditolerir gitu. Tapi lu sekarang di 6, di 6, di 6 ya nggak cukup kalau menurut gue. Setuju sih, setuju sih. masih bisa Tapi di Premier League sudah menghadang challenge di akhir pekan nanti kita punya pertandingan-pertandingan yang akan digulirkan di akhir pekan nanti. Nah, Ya. ketemu West Ham nanti Liverpool. Ini Ya. Menang lah menang lah ya, harusnya ya. Nanti malam kan yang West Ham mainnya. lagi begitu. Aston Villa. Udah mulai ya. Aston Makanya Villa dia ini. main FPL. Nanti dini hari. Udah mulai nanti malam, dini hari. Iya makanya. Datang Ntar kelewatan lagi. Liverpool bisa lah ya. Momentum nih West Ham. karena 5 game ke depan notabene lawannya tuh relatif gampang semua. Ada West Ham, Wolves, abis itu siapa lagi gitu. Tapi momentum yang harus bisa mereka manfaatkan. Mumpung Chelsea-nya ketemu Arsenal lagi-lagi di situ. Jadi makanya gue Oke. menjagokan Liverpool dan MU ini bisa jadi minggu yang besar bagi mereka ini untuk bisa bikin gap lah setidaknya di zona UCL tersebut dibanding lawan-lawan pesaingnya itu. Oke, Om Haryo, Bung Harpa, Liverpool. Liverpool menang lah. Menang. Bisa. Liverpool ini solid lah Solid belakangan. ya. Solid. Terus ada juga MU Crystal Palace. MU. Udah satu suara ya. MU. Kalau ketua Dewan Pembina kita udah ngomong gue ini gue. MU. Dewan Pembina aja dukung MU ya. Walaupun kayaknya kurang lepas ya. MU agak ngenyek sebenarnya. MU nggak mungkin kalah kayaknya. MU susah lihat MU kalah. Keterlaluan buat satu nih. Oke, itu dia. Kalau kalian gimana GM coba tulis di kolom komentar prediksi kalian soal pertandingan-pertandingan yang akan digulirkan di akhir pekan nanti. Yes, and that's it untuk DPI episode hari ini. Terima kasih Bung Harpa, Rizal dan Thank juga you. Mario. Thank you. Buat GM tim juga terima kasih yang sudah nonton dan juga sudah nyawer. Terima kasih juga untuk tim produksi dan tentu saja GeForce yang sudah support kita. Jangan lupa untuk nonton klip dari DPI di channel Dewan Pandit Indonesia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Happy weekend.